Selamat siang semuanya, kelas 8. Saat ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau mau menolong kami agar kami boleh mengerti, khususnya kelas 8, agar mereka boleh mengerti akan kebaikan Tuhan dan bagaimana kami harus hidup menurut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Saat ini kita akan belajar tentang Yesus lagi. Kalau kemarin minggu lalu atau di awal minggu kita sudah belajar tentang baptisan Yesus. Bagaimana baptisan yang benar yang Alkitab katakan, yaitu diselamkan dan syarat-syarat baptisan. Kita sudah belajar itu. Saat ini kita akan belajar tentang Yesus, khususnya tentang pencobaan di padang belantara. Mungkin kita sudah banyak yang tahu. Sebelumnya, pernah nggak kita ditipu sama orang? Pernah nggak kita dihasut sama orang? Contohnya gini, kita nggak mau melakukan kejahatan, kita nggak mau melanggar perintah dari sekolah, harus masuk ke sekolah, kita nggak boleh bolos. Tiba-tiba ada teman datang, ayo kita bolos yuk, bolos. Males nih, kita ke warnet aja, kita ke rental PS, main PS aja lebih seru. 1 hari doang kok. Akhirnya kita ikut sama mereka. Atau mungkin kalian pernah diajak untuk melakukan tindakan kejahatan yang lain dengan teman-teman kalian. Dan mungkin kalian ikut. Atau mungkin kalian bilang, enggak, saya nggak mau mengikuti tindakan kalian. Saya nggak mau turut sama kalian. Tindakan kalian itu, perbuatan kalian itu tidak baik. Melawan perintah Tuhan dan melawan perintah sekolah ataupun perintah orang tua. Saat ini kita akan belajar tentang satu cerita yang membahas tentang hasutan, penipuan, dan kesetiaan, yaitu cerita tentang Yesus di Matius pasal 4 ayat 1-12 dan juga terdapat di Lukas 4 ayat 1-13. Oke, ceritanya tentang pencobaan di padang belantara. Kita kemarin sudah bahas tentang baptisan. Di sini saya bikin langkah-langkah Yesus menuju pelayanannya, atau langkah-langkah menuju pelayanan Yesus. Nah, Yesus itu kan datang ke dunia untuk melayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani manusia dan menebus manusia dalam dosa, menyelamatkan manusia. Tetapi sebelumnya dia dibaptis dulu, dia menerima pengudusan, dia menerima satu pengurapan dari air dan roh. Dan setelah dibaptis, Matius pasal 4 mengatakan Yesus langsung dibawa oleh Roh Kudus ke padang belantara untuk berpuasa meminta kekuatan. Setelah dia berpuasa, setelah dia menang melawan setan, pada akhirnya dia langsung melakukan pekerjaannya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama dibaptiskan dulu, lalu berdoa berpuasa untuk menerima kuasa dan melakukan pelayanannya. Pelayanan Yesus, sebelum melayani dia harus menerima kuasanya. Menerima kekuatan dari Allah Bapa, yaitu melalui doa dan puasa di padang belantara. Mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai pencobaan di padang gurun. Nah, di sini. Maka Yesus, kita baca ayatnya, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang atau menopang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku," kata iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia.
Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mari kita lihat di sini. Ceritanya sudah sangat familiar, kita sudah mengenal cerita ini. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat dan kita perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama, ngapain Yesus ke padang gurun? Ngapain dia ke padang belantara? Apa yang akan dilakukan dia di sana? Yang pertama ada dua tujuannya. Tujuan pertama adalah Yesus berpuasa. Nah, apa itu puasa? Ini arti puasa. Ini arti puasa ada 3. Yang pertama, berdoa. Berpuasa itu adalah berdoa. Yang kedua, berhubungan dengan Allah lebih dekat. Orang yang berpuasa ini harus berhubungan dengan Allah lebih dekat. Lebih kuat lagi koneksinya, hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, menyangkal diri. Yesus tidak makan, Yesus tidak minum. Dia menyangkal dirinya untuk dia nggak mau mengikuti kemauan dirinya, tetapi Yesus ingin mengikuti seluruh kemauan Allah dalam berpuasa. Nah, tujuan Yesus adalah menerima kuasa dari Allah Bapa. Ingat, dibaptiskan dulu, berpuasa, lalu melakukan pelayanannya di bumi untuk menyelamatkan manusia. Nah, berpuasa itu adalah berdoa, menghubungkan dirinya dengan Allah lebih dekat, dan menyangkal diri. Berpuasa ini berarti juga ini kedua, menerima kuasa dari Allah Bapa. Jadi, tujuan Yesus ada 2, datang ke padang gurun, berpuasa dan menerima kuasa dari Allah Bapa. Kuasa untuk ngapain? Kuasa untuk melakukan tugasnya di bumi. Nah, kita lihat sini. Setan itu tidak ingin Yesus melakukan pekerjaannya, pelayanannya di bumi untuk menyelamatkan manusia. Setan nggak mau Yesus menyelamatkan manusia melalui pekerjaannya. Lalu setan ingin membuat Yesus jatuh ke dalam tipuannya dan berdosa. Kalau Yesus jatuh ke dalam tipuan setan, maka Yesus berdosa. Ketika Yesus melakukan pelanggaran, maka Yesus tidak layak untuk menyelamatkan manusia, dan misi tujuan Yesus datang ke dunia dibatalkan. Oleh karena itu, manusia tidak bisa diselamatkan. Nah, yang ketiga, jika setan bisa menipu Yesus, maka Yesus kalah dan manusia tidak dapat diselamatkan. Nah, itu konsekuensinya. Jadi Yesus harus menang. Di padang gurun, Yesus harus menang terhadap setan. Kita lihat apa sih pencobaan setan itu dan bagaimana cara mengalahkannya. Di sini ada 3 cobaannya. Pencobaan pertama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ingat, di padang gurun, Yesus berpuasa. Dia sangat lapar. Dan setan datang langsung bilang, jika engkau anak Allah, ubahlah roti ini. Kalau Yesus nurut sama perintah setan, Yesus kalah. Oleh karena itu, Yesus menjawab. Tetapi, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Itu dia. Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Pencobaan yang kedua, Iblis membawa Yesus ke atap bait suci. Ada bangunan bait suci yang paling tinggi, di atapnya Yesus ditaruh di sana. Lalu iblis berkata padanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, dari atas ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia atau Allah Bapa akan memberitakan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menopang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dicobai, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Tetapi Yesus tidak mau menurut, karena tidak baik menurut kepada setan. Jawaban Yesus adalah, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ketiga, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan keindahan-keindahan dunia, kemegahan-kemegahannya, kekayaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, jika engkau mau sujud menyembah kepadaku, semua keindahan dunia akan kuberikan kepadamu. Lalu apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus ini sangat luar biasa. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Walaupun setan ingin memberikan Yesus harta yang indah, kemuliaan. Ingat, ketika Yesus di dunia, Yesus itu miskin, dia tidak memiliki harta banyak, dan jika dia menyembah kepada setan, dia akan menerima segala kekayaan dunia. Tetapi Tuhan berkata, Yesus berkata, hanya kepada Allah saja engkau akan menyembah, tidak boleh kepada yang lain. Apa sih ada tertulis ini? Setiap setan mencoba Yesus, Yesus selalu bilang, ada tertulis, ada tertulis. Apa itu ada tertulis? Artinya adalah, Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk melawan setiap pencobaan iblis. Alkitab akan
Alkitab akan memberikan kita kekuatan untuk melawan segala tipuan setan. Jadi ketika setan datang mencobai Yesus yang pertama, Yesus bilang, ada tertulis, jangan mencobai Allah. Yang kedua, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Yang ketiga, ada tertulis, tidak boleh menyembah kepada yang lain kecuali menyembah kepada Allah. Jadi, ketika setan datang kepada kita, mencobai kita harus menggunakan firman Tuhan untuk menang melawan tipuan setan. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita tidak akan menang melawan tipuan setan. Kesimpulannya, kita harus rajin membaca dan mempelajari firman Tuhan agar kita dapat menerima kekuatan dari Tuhan untuk menang atas pencobaan setan. Banyak yang akan mencobai kita, mungkin melalui teman-teman kita untuk mengajak kita berbuat dosa, mungkin ada orang lain untuk membuat kita berbuat dosa. Tetapi ketika setan mencobai kita untuk berbuat dosa, memancing kita, menggiurkan tawarannya, mari kita gunakan firman Tuhan untuk melawan setiap tipuan setan. Hanya mereka yang membaca firman Tuhan, hanya mereka yang mempelajari Alkitab yang akan menang melawan tipuan setan. Sekian pelajaran dari Sir, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kehidupan kita dan boleh menguatkan iman kita. Amin.